Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Husnianti dengan NIM 202202010304. Di sini saya akan menjelaskan mengenai larangan dalam fikih muamalah. Dalam fikih muamalah terdapat beberapa larangan yang harus dihindari untuk menjaga keadilan dan etika dalam setiap bentuk transaksi, sehingga dapat tercipta hubungan ekonomi yang sehat dan adil. Larangan utama dalam fikih muamalah meliputi: yang pertama, riba. Riba adalah pengambilan tambahan atau keuntungan dari pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Riba dianggap haram karena sifatnya yang eksploitatif, di mana pihak yang meminjamkan dana mendapatkan keuntungan tanpa memberikan manfaat yang nyata kepada pihak yang meminjam, sehingga menciptakan ketidakadilan yang merugikan pihak lain. Yang kedua, ada maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi yang melibatkan ketidakpastian dalam hasil atau outcome transaksi. Maisir dilarang karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan tidak menciptakan nilai tambah yang jelas dalam pertukaran. Praktik ini mengarah pada ketidakpastian yang merugikan dan tidak mendasarkan diri pada prinsip keadilan dalam perdagangan. Dan yang ketiga, ada gharar. Gharar atau transaksi yang melibatkan ketidakjelasan atau ambiguitas terkait objek transaksi, harga, atau waktu pelaksanaan. Gharar menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian karena salah satu pihak mungkin tidak mengetahui sepenuhnya apa yang mereka terima atau bayar, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi. Yang keempat, ada dorar. Dorar atau transaksi yang saling merugikan, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian yang signifikan. Dorar dilarang karena Islam mengajarkan untuk tidak menciptakan kondisi yang merugikan pihak lain dalam setiap bentuk muamalah, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang tertindas atau dirugikan dalam suatu transaksi. Selanjutnya ada sud. Sud atau perdagangan barang-barang haram yang dilarang oleh syariat, seperti barang yang dilarang oleh hukum Islam, misalnya alkohol, babi, atau barang-barang lainnya. Perdagangan yang barang haram ini jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga kemurnian dan kesucian ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah. Dan yang terakhir ada rishwah. Rishwah adalah suap atau pemberian sesuatu untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Rishwah juga merupakan tindakan korupsi yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak sistem keadilan, mengaburkan kebenaran, dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Suap juga mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya demi kepentingan pribadi yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi dan muamalah. Larangan dalam muamalah ini ditujukan untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam transaksi ekonomi, serta untuk mencegah kerugian atau ketidakadilan yang bisa ditimbulkan oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Saya Husnianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.